Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nikma dari Pekalongan, SMA PGRI 2 Kajen. LPTK saya di Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Ada yang sedang tidak enak badan ya karena musim hujan? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah sehat. Nggak ada. Alhamdulillah sehat ya. Apa kurang kasih sayang? Kurang kasih sayang. Ya. Oke. Seperti biasanya, sebelum belajar berdoa terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu kita berdoa dimulai. Yuk, berdoa mulai. Bariklah Nafi Hai. Ya, selesai. Terima kasih Mbak Safira sudah memimpin doa. Nah, ya. Suaranya Bu Rizky terdengar jelas ya? Ya, Ya, terdengar jelas. Tapi ada yang bergema, Bu. Ya. Ya, yang bergema punya siapa ini yang bergema? Bu Rizky cek kehadirannya ya. Alhamdulillah sudah banyak yang hadir ya untuk siang kali ini. Walaupun ada yang hujan ya. Insya Allah jaringannya bagus ya. Oke. Udah siap belajar? Siap ya untuk belajar Bu, kimia? siap. Ya, siap. Insya Allah dapat pengetahuan baru dari Bu Rizky ya. Oke. Amin. Bentar Bu Rizky share screen dulu. Halo. Sudah terlihat belum? Sudah. Kali ini kita akan mempelajari tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, oke. Namun sebelumnya masih ingatkah kalian tentang ikatan kimia? Nah, ada yang masih ingat tentang ikatan ion dan ikatan kovalen? Ya. Ya, siapa? Apa, Bu? Nah, Ikatan ion ada. Ayo Bu, saya. Bu. Saya, Bu. Adalah ikatan dan non logam dan logam. Jadi salah terima elektron. Menurut ya. Jadi ikatannya antara ikatan unsur logam dengan unsur logam dan logam dengan unsur logam ya. Enggak, ininya PowerPoint-nya masih kelihatan enggak? Masih. Masih. Bentar, di TV-nya kok macet. Nanti kalau pas mau jawab di on-kan saja ya. Oke. Sudah terlihat ya PowerPoint-nya ya? Sudah ya? Ya. Oke. Ya. Tadi pertanyaannya ya, masih ingatkah kalian? Ya, siapa yang menjawab? Apa Bu? Tentang persepsi ini? Ya. Masih ingatkah tentang ikatan ion? Ikatan ion? Ya, Mas siapa nih? Mas Septa, ikatan ion apa ikatan ion? Ayo, ikatan ion apa Mas Septa? Halo Bu. Ya. Ayo, ikatan ion apa? Yo, halo, siapa ini? Mbak? Ion adalah Ikatan ion adalah? Ikatan ion adalah suatu ikatan yang terjadi Saya, Bu. karena elektron. Karena elektron. Nah, Elektron. ikatan ion adalah ikatan antara Logam dan logam. ya, unsur logam dengan unsur non logam. Logam. Ya, masih ingat ya berarti. Terus ikatan kovalen apa? Ikatan antara unsur logam dan non logam. Jadi elektron. Ya, oke. Jadi ada ikatan ion yang terjadi antara unsur logam dengan non logam. Kemudian kalau ikatan kovalen antara unsur non logam dengan non logam. Ya, oke. Ya, selanjutnya bisa sebutkan contohnya nggak unsur? Oke, jadi ikatan ion. Tolong di silent dulu. Yo. Tolong di silent dulu. Oke.
salin dulu yang lainnya ya. Oke, ikatan ion adalah suatu ikatan yang terjadi pada atom ya yang mempunyai muatan yang besar sama namun memiliki besarnya sama namun muatannya yang berlawanan. Nah, ikatan ion terbentuk sebagai akibat adanya gaya tarik menarik antara ion positif dan ion negatif ya. Kemudian ikatan ion terjadi karena adanya serah 5 elektron. Nah, ini konfigurasi elektron Na dan Cl ya. Na 2, 8, 1 itu konfigurasinya. Nah, Cl 287. Nah, oke. Na kan 281 nih, berarti elektron valensinya 1 ya, karena elektron valensi itu elektron yang berada di kulit terakhir. Kemudian Cl 7 ya. Nah, ini karena elektron valensi merupakan elektron yang berada di kulit terluar. Jadi Na melepas 1 dan Cl menerima 1 elektron. Jadilah ikatan ion antara Na dengan Cl. Nah, kemudian oke. Nah, selanjutnya ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen tadi ada yang menyebutkan antara unsur non-logam dengan non-logam. Betul ya. Jadi ikatan kovalen terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam. Ya. Contohnya nih H2O. Konfigurasi O 26, elektron valensinya 6 dan H konfigurasinya 1, elektron valensinya juga 1. Jadi pakainya struktur Lewis seperti ini ya. Punya 6 elektron valensi 6 titik, H punya 1 seperti ini. Ya, jadi membentuk molekul H2O ya. Oke, nah selanjutnya jadi KD dan IPK kali ini adalah ya kompetensi dasarnya 3.7 menganalisis sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik, kemudian indikator pencapaiannya adalah menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan non elektrolit, kemudian mengidentifikasi larutan elektrolit dan non elektrolit, kemudian menganalisis larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah dan non elektrolit berdasarkan data hasil percobaan. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran for learning dan berpendekatan TPACK serta menggali informasi dari berbagai sumber belajar, peserta didik dapat menganalisis larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan non-elektrolit berdasarkan hasil data suatu perspektif, kerjasama, percaya diri, jujur, dan tanggung jawab. Jadi nanti ini di akhir pembelajaran ada 5 buah soal ya, sebagai tercapai atau belum ya. Kemudian selanjutnya, oke. Nah, pernahkah kalian melihat nih pada gambar-gambar ini ya? Ini mengapa kita harus mempelajari larutan elektrolit dan elektrolit? Yuk, gambar yang ini gambar apa ini? Foto apa ini? Oralit. 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 Pernah ya? Pernah minum oralit? Pernah. Pernah? Pernah Apa? Ayo, siapa yang pernah minum oralit? Garam karo Ada gula. kan? Ya. Saya, Bu. Ya, pernah minum oralit ya? Rasanya gimana, Mbak? Pernah, enak. Nggak enak ya? Nah, ya, oke. Selanjutnya ini gambar apa ini? Yuk, Aki. gambar apa ini? Nah, gambar Aki. Nah, Aki. Oke, yang cowok dalamnya Aki itu apa? Mas Rizky, boleh dalamnya Aki itu apa sih? Yuk. Halo Mas Rizky? Enggak tahu saya, Bu. Di dalamnya Aki ada. Oh, nggak tahu. Masuk cowok nggak tahu, Aki nggak tahu. Ya. Minuman, Bu. Nggak tahu. Yuk, siapa yang tahu nih dalamnya? Es Oh, Aki. enggak ya. Oke. Nah, tapi itu bukan air ya. Nah, di dalam Aki itu ada larutan H2SO4 ya, yang merupakan satu larutan elektrolit. Kemudian yang oralit juga ya, merupakan larutan oralit ya. Itu ada gula, ada garam ya campurannya. Nah, garam merupakan satu larutan elektrolit. Kalau gulanya tidak ya. Kemudian infus. Nah, infus ini digunakan ya di bidang kesehatan. Digunakan di bidang kesehatan. Untuk apa sih infus? Coba fungsinya untuk apa? Ayo. Virgi minta share ulang linknya. Oh, ada yang minta share linknya. Orang di kelas, di grup kelas ya. Sudah grup kelas WA ya. Tadi infus ya, mengganti cairan tubuh kita. Ya, dan mengganti cairan tubuh kita yang telah pulang ya. Biasanya orang sakit kan menjadi lemas seperti itu ya. Oke. Ya, selanjutnya. Dengar atau melihat tentang teknologi lentera air garam? Pernah nggak? Ya, pernah nggak? Yuk, Mas Husni pernah nggak mendengar atau melihat teknologi lentera air garam? Tentu tidak. Kalau belum pernah, ya. Oke, nah kita lihat tayangan ini ya, ini dari laptop si Unil ya, coba bisa main. Oke, tentang ini lentera air garam ini lentera air yang terbuat dari air garam ya, ini tayangan di laptop si Unil ya. Kalau kalian pernah melihat tayangan ini, diputar. Oke,
Sekarang apa yang kalian pikirkan tentang gambar berikut? Oke, yang nomor 1 nih ya, penampilan Rizky. Sorry ya, kamu mau tipe yang mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 atau nomor 5? Kalian mau yang nomor berapa? 4. Ya, oke. Nah, ya, 4. Ya, tipe yang nomor 4 ya. Ini berusaha keras ya. Ini mendapatkan emas, kemudian mendapatkan 9 ya. Kalau kalian mau tipe yang 1 itu hanya lihat-lihat saja nih. Hanya lihat-lihat saja. Belum berusaha, belum apa ya. Semua apa itu melihat Pak ya. Tipe nomor 2 itu menyerah ya, melambaikan tangan. Tipe nomor 3 sudah puas mendapatkan emas saja. Nah, jadilah tipe yang nomor 4 selalu berusaha. Oke. Selanjutnya, nah kegiatan pembelajaran hari ini nanti ada tes awal, kemudian mencermati video dan penjelasan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, kemudian diskusi LKPD dan kesimpulan, refleksi, dan tes akhir dan tes assessment. Itu untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Ya. Nah, coba tes awal ya. Oke, nah tes awal ini linknya coba dikerjakan, tulis bagi linknya di kolom chat ya. Nah, oke, nah, bagi linknya di kolom chat. Coba dikerjakan sebentar saja. Nah, oke, silakan di kolom chat. Oke, sudah selesai? Ya, sudah selesai belum? Selesai apa, Bu? Nah, tadi yang di kolom chat ya, tentang tes awal ya. Oke, kalau udah selesai, ya dikerjakan. Sekarang, Bu. Oke, ya dikerjakan. Sudah ya? Ya, oke. Lanjut. Nah, kalau sudah tes awal, ya lanjut. Kita lanjutkan untuk pembelajarannya. Oke, lihat video ini coba. Oke, lihat video ini. Ini tentang orang yang menyetrum ikan, ya. Tentang orang yang menyetrum apa ya, cari ikan tentang orang yang mencari ikan dengan cara menyetrum. Cowok-cowok ada yang pernah menyetrum ikan enggak? Ya, Nyenter, Bu. Nyenter ya. Pernah enggak? Pernah enggak? Milu, Bu. Kenapa? Ikut-ikut. Ikut-ikut. Ya, pertanyaan Bu Rizky. Nah, apakah itu arus listriknya itu langsung terkena ikan? Iya enggak? Ayo. Siapa tadi yang ikut berita tentang video ini? Berita tentang orang yang meninggal ya terkena sengatan listrik saat banjir. Nah, ada pertanyaan enggak tentang video tersebut kira-kira? Ya, Mbak Mega. Halo Mbak Mega. Halo Mbak Mega. Halo. Halo, gimana Bu? Iya, kira-kira ada orang meninggal terkena sengatan listrik pada waktu banjir itu mengapa ya Mbak Mega ya? Iya, kenapa Mbak Mega? Karena ya, karena apa Mbak Mega bisa? Ya, kenapa saat banjir ya harus harus dimatikan lampunya kayak gitu supaya tidak tersetrum. Itu apa penyebabnya coba? Karena adanya air ya.
Karena adanya air yang dapat mengantarkan arus listrik. Ya, jadi kalau banjir ya diharapkan listriknya dipadamkan ya supaya tidak terkena sengatan listrik ya karena air dapat mengantarkan listrik. Kemudian nih lanjut. Nah, apa itu larutan elektrolit dan non elektrolit? Nah, larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat mengantarkan arus listrik seperti larutan garam dapur, natrium hidroksida, hidrogen klorida, ya, amonia dan cuka. Sedangkan larutan non elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik, ya, seperti larutan gula, ya, alkohol itu tidak dapat mengantarkan listrik. Nah, ini ada perbedaan antara larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Nah, daya hantar listriknya nih larutan elektrolit dapat mengantarkan arus listrik, sedangkan larutan non elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian untuk uji nyala lampu, ya larutan elektrolit menghasilkan nyala lampu terang, sedangkan larutan non elektrolit tidak mampu menghasilkan nyala lampu. Kemudian kalau uji gelembung gas pada kedua elektrode, larutan elektrolit menghasilkan gelembung gas banyak, ya itu untuk kuat, terus sedikit itu lemah, ya. Kemudian kalau larutan non elektrolit tidak menghasilkan gelembung gas. Dan ionisasi dalam airnya bagaimana? Kalau larutan elektrolit dapat terionisasi seluruhnya atau sebagian dalam pelarut air. Kemudian ion-ion zat tersebut bergerak tidak dalam air dan tidak dapat kalau yang non elektrolit tidak dapat terionisasi dalam pelarut air. Nah, kalau ikatannya larutan elektrolit itu ikatan ion sama kovalen polar. Sedangkan untuk non elektrolit ikatannya kovalen non polar. Nah, itu pengertian larutan elektrolit dan elektrolit. Perbedaannya. Bagaimana mekanisme hantaran listrik melalui larutan? Bila larutan elektrolit dialiri arus listrik, ion-ion dalam larutan akan bergerak menuju elektrode dengan muatan yang berlawanan. Itu melalui cara arus listrik akan mengalir dan ion bertindak sebagai penghantar. Akibatnya, larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Dalam eksperimen, hantaran listrik larutan elektrolit dengan menggunakan sumber arus listrik searah, lampu, dan 2 elektroda, ion-ion bermuatan positif akan bergerak ke arah elektrode yang terhubung ke kutub negatif atau katoda. Sedangkan ion-ion bermuatan negatif akan bergerak ke elektrode yang terhubung ke kutub positif. Jadi berlawanan ya. Kemudian, nah kekuatan larutan elektrolit dilihat kan elektrolit dibagi 2, ada elektrolit kuat sama elektrolit lemah. Nah, kalau elektrolit kuat dalam larutannya terionisasi sempurna, kalau elektrolit lemah dalam larutannya terionisasi sebagian. Kemudian elektrolit kuat jumlah ion dalam larutannya sangat banyak. Nah, elektrolit lemah jumlah ion dalam larutannya sedikit. Kemudian elektrolit kuat menunjukkan daya hantar listriknya yang kuat, elektrolit lemah menunjukkan daya hantar listrik yang lemah. Kemudian untuk derajat ionisasinya mendekati 1 kalau yang kuat. Nah, kalau yang lemah derajat ionisasinya kurang dari 1 ya, tapi lebih dari 0. Nah, ini untuk uji cobanya pada gambar ini. Untuk non elektrolit lampunya padam, tidak ada gelembung. Kemudian untuk larutan elektrolit kuat lampunya nyala, ada gelembungnya. Kemudian larutan yang satunya lagi nggak terlihat ya. Nah, yang satunya lagi untuk larutan elektrolit lemah lampunya redup ya, ada gelembungnya. Nah, ini kalau yang elektrolit kuat terionisasi sempurna. Nah, kalau yang lemah terionisasi sebagian, kalau non elektrolit tidak terionisasi. Nah, itu untuk larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Nah, senyawa-senyawa pembentuk larutan ada senyawa ionik, ada senyawa kovalen. Nah, senyawa ionik adalah senyawa yang terdiri dari ion-ion positif dan negatif yang bergabung oleh karena adanya daya tarik-menarik elektrolisis. Nah, itu untuk senyawa ionik ya, kan sudah dipelajari pada materi yang lalu ya. Kemudian untuk senyawa kovalen ya, senyawa terdiri dari satuan-satuan difusit yang disebut molekul-molekul ya, yang terdiri dari beberapa atom non-logam yang berikatan kovalen. Nah, yang kovalen ada yang polar, ada yang non polar ya. Oke. Itu untuk senyawa-senyawa pembentuk larutan. Oke, tadi apa aja senyawa pembentuk larutannya coba? Yuk. Apa aja? Senyawa ionik. Yuk, Fir. Senyawa ionik dan senyawa kovalen. Ya, senyawa ionik dan senyawa kovalen. Ya, itu pembentuk larutan. Ya, senyawa-senyawa pembentuk larutan. Untuk yang elektrolit itu senyawa ionik dan senyawa kovalen. Tapi kovalennya kovalen polar, ya.
Ya, selanjutnya. Nah, larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, ya, pernah minum vokalis suatu? Pernah ya? Pernah. Ya, oke. Ya, pernah minum vokalis suat. Kira-kira manfaatnya apa sih minum vokalis suat itu? Ya, sebut merek nih berarti. Menambahkan ion. Ya, menambahkan ion, betul. Jadi ini merupakan salah satu ya minuman ya isotonik ya di dalam kemasan yang biasanya disebut minuman elektrolit atau ion ya. Nah, isotonik yang mulai digemari banyak orang ya, yang dikonsumsi oleh mereka yang memiliki banyak aktivitas ya. Jadi setelah berolahraga nanti diharapkan minum minuman yang berisotonik yang mengandung minuman elektrolit ya. Itu untuk larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang diskusi LKPD ya. Diskusi LKPD yang sudah Bunci bagikan ya. LKPD-nya seperti ini sudah terlihat belum? Sudah terlihat belum di layar? Sudah terlihat maksudnya? Sudah, Safira? Sudah terlihat ya. Nah, oke. Mungkin kita melihat ini. Nah, ini yuk LKPD-nya. Pertama ini tentang video ini. Oke, perhatikan. Itu orang nyentar ikan. Iya, betul, nyentar ikan. Pernah nyentar enggak, Mbak Safira? Pernah nyentar enggak? Pernah ikut nyentar ikan enggak? Enggak, ya? cuman itu lihat kalau di kali waktu mandi. Waktu mandi. Waktu mandi di kali. Ya, oke. Mbak Safira kira-kira bisa ini enggak mengidentifikasi kejadian itu enggak tentang orang menyentar ikan? Apakah seterusnya langsung terkena ikannya? Enggak. Yuk, Mas Firki, Mas Cowok. Arah ke ikan langsung itu. Langsung kena listriknya. Menyalur. Oh, langsung nyalur ya. Nyalurnya lewat air ya. Oke, ini air. Ya, lewat air. Ini yuk video yang kedua. Coba dilihat. Seputar Indonesia. Terdengar nggak suaranya? Nggak jelas. Nggak jelas, soalnya bisa sinyalnya sini, Bu. Robi Eka Deliana meregang nyawa akibat tersengat listrik saat berusaha menyelamatkan perabotan di rumahnya yang tergenang banjir di Kemang, Jakarta Selatan. Banjir saat itu mencapai 1 meter lebih. Korban yang berusia 30 tahun ditemukan sudah dalam kondisi kamar di dalam rumah. Ibu 3 anak ini sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Ada dugaan ia tewas akibat tersengat aliran listrik. Lagi bebenah banjir ya, bebenah banjir. Bebenah banjir. Itu langsung listrik apa, Pak? Ya, korban sudah disemayamkan di musola sekitar rumah dan dimakamkan sore ini. Dari Jakarta, Helmi Sejak Pagi, Media. Oke, sudah melihat berita itu ya. Nah, sekarang musim hujan ya, akan terjadinya banjir. Oke, sekarang identifikasi kejadian atau peristiwa dalam video tersebut dengan hubungan materi larutan elektrolit dan elektrolit. Yuk. Kalau tadi yang pertama itu orang yang tentang apa tadi? Ayo. Nyentar ikan. Nyentar ikan, atau menyetrum ikan ya, tapi itu tidak langsung terkena pada ikannya, itu kan ada. Ya, tetapi lewat media apa? Air. Air, betul. Yuk, Mas Firki, coba yang video yang kedua ini. Ya. Itu apa? Banjir ya, Bu? Kena banjir ya? Iya. Banjir. Tersengat listrik pada saat banjir. Iya, tersengat listrik pada saat banjir. Nah, ya banjir berarti kan di situ ada airnya ya. Nah, menggenangi saluran listrik ya, sehingga bisa aja orang terkena sengatan listrik ya. Tidak tahu di situ ada kabel yang terkena. Oke. Jadi hati-hati kalau dalam keadaan basah ya, jangan menyentuh aliran atau saluran listrik ya, seperti stop kontak kayak gitu. Karena air merupakan larutan elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik. Oke, selanjutnya. Nah, jelaskan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit.
Saya, Bu. Ya. Silakan. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Ya, betul. Selanjutnya yang non elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Ya, betul ya. Tadi ya, contohnya kayak air tadi ya. Air berarti larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya yuk, yang nomor 3 ini tentang apa ini? Tentang gambar daya hantar larutan ini. Manakah yang termasuk larutan elektrolit dan non elektrolit? Lanjut Mbak Safira, yuk nomor 3 ini. Mana yang Saya, Bu, elektrolit? Mbak Safira? coba, Bu. Ya. 1 dan 2. 1 dan 2. Karena Karena ya, karena itu termasuk elektronik karena menghantarkan listrik ya. Ini nomor 1 itu elektrolit kuat. Ya, coba dari yang cowok ya. Nomor 1 ini bagaimana hasil percobaannya ini? Lampunya Nomor nyala apa 1. redup ini? Ya, nomor 1 bagaimana? Nomor 1 Banyak gelembung. nah, banyak gelembung. Terus nyala lampunya Menjadi terang. menjadi terang. Ya, berarti elektrolit kuat ya. Nah, ini yang nomor 2 ada gelembung. Kemudian lampunya agak redup ini ya. Nah, elektrolit lemah. Coba yang nomor 3. Nomor 3 Elektrolit tidak mempunyai lemah. gelembung. tidak ada gelembung. Terus tidak ada Lampunya enggak nyala. lampunya tidak Tidak nyala. ada cahaya. Berarti non Tidak ada cahaya. elektrolit ya. Sedangkan yang nomor 4 hanya ada gelembung saja. Nomor 5 juga hanya ada gelembung saja. Seperti itu. Berarti itu elektrolit lemah ya. Oke, selanjutnya Ya. nomor 4. Penyebab larutan elektrik dapat menghantarkan arus listrik. Apa penyebabnya? Karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Ya betul. Karena mengandung Apa ion-ion jawabnya? iya, karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Oke, betul. Bebas. Nomor 5. Ya, Mbak Safira sama jawabannya kayak gitu, ya? Ya, Iya, kan? Bu. Ya, betul ya. Jadi karena adanya ion-ion yang bergerak bebas. Oke. Kemudian nomor 5 nih yang terakhir. Analisis dan klasifikasikan Saya mana yang nggak bisa itu termasuk gimana itu? larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan elektrolit. Ya, ada yang bisa? Elektrolit itu garam dapur. Nah, garam dapur, betul. Terus, yang gula elektrolit bukan? Tidak nyala, tidak ada Aduh, gelembung ini. hasilnya Le. Ya, yang gula itu non Bukan. elektrolit, bukan, betul ya. Kemudian, bukan elektrolit. Nah, yang amonium tidak nyala, ada gelembung. Berarti dia elektrolit Lemah. lemah ya, Lemah. lemah. Ya, betul. Jadi itu yang kita pelajari dari LKPD ini ya. Apa itu larutan elektrolit? Ya, apa itu larutan elektrolit? Adalah larutan dapat menghantarkan arus listrik. Ya, betul. Kemudian untuk larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. ya, larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kemudian kalau berdasarkan uji nyala ya, kalau larutan non elektrolit apakah lampunya menyala? Tidak. Tidak. Oke. Kemudian ada gelembung-gelembungnya enggak? Ada gelembungnya enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada. Oke. Selanjutnya kalau yang elektrolit ya, yang elektrolit berarti ada gelembung ya. Kemudian lampu bisa nyala terang kalau elektrolit kuat ya. Kalau elektrolit kuat lampunya nyala terang. Kalau elektrolit lemah itu lampunya redup atau hanya ada gelembung saja. Oke. Selanjutnya untuk LKPD tentang penyebab larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Yuk, coba siapa? Penyebab larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Ya, silakan. Penyebab elektrolit dapat menghantarkan listrik karena zat elektrolit
dalam larutannya terurai menjadi ion-ion bermuatan listrik dan ion-ion tersebut bergerak bebas. Ya ampun, nonton nyetok Le. Iya, betul ya, betul. Jadi itu adanya ion-ion yang bergerak bebas. Oke, betul sekali ya. Nah, yaitu penyebab kenapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kemudian kalau tadi ya ulangi lagi, Bu Rizky ingin tahu kalau uji cobanya lampunya nyala terang, ada gelembung gas, berarti elektrolit apa? Kuat atau lemah? Elektrolit kuat ya. Nah, kalau lampunya redup, elektrolit lemah, betul. Kalau tidak ada nyalanya, kalau tidak ada nyala lampunya, berarti non elektrolit. Ya, betul. Nah, oke, itu untuk larutan-larutan ya, elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Oke, lanjut. Oke, nah itu tadi tentang larutan elektrolit. Oke, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kali ini? Ayo, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kali ini? Ya, yuk, larutan. Kita sudah mempelajari tentang larutan elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik. Ya, kemudian larutan elektrolit adalah yaitu larutan yang menghantarkan arus listrik. Terus penyebabnya tadi apa? Penyebabnya apa? Penyebabnya Menghantarkan listrik karena adanya ion-ion yang bergerak bebas. Nah, larutan elektrolit dibedakan menjadi larutan elektrolit dibedakan menjadi kuat dan elektrolit lemah. Ya, elektrolit kuat dan elektrolit lemah ya, itu untuk kesimpulan pembelajaran kali ini. Oke, refleksi bagaimana pembelajaran kali ini ya. Ayo, sinyalnya susah ya, jaringannya susah. Itu yang agak susah untuk pembelajaran ini ya. Dan kurang jelas. Nah, oke. Untuk pembelajaran kali ini sekian. Materi selanjutnya adalah merancang percobaan uji coba larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, silakan dipelajari terlebih dahulu bagaimana merancang alat dan bahannya. Setelah pembelajaran ini nanti ada evaluasi mengerjakan di Google ya, di komputer link ya. Kemudian kita asusin juga di link Google ya. Oke. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, yuk silakan dipimpin berdoa. Siapa nih? Dari pembelajaran hari ini kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, selesai. Oke, cukup sekian pembelajaran dari Bu Rizky. Tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.